13 April, 14 April, 13 April, 13 April Pasar Desa ini diresmikan oleh Menteri Desa. Sampai dengan 30 Juni kemarin sudah 600-an juta omset yang dijual. Desa bicara, desa bicara, desa bicara, desa bicara. 13 April, 14 April, 13 April, 13 April Pasar Desa ini diresmikan oleh Menteri Desa. Sampai dengan 30 Juni kemarin sudah 600-an juta omset yang dijual. Dan ini mulai BLT Dana Desa kemarin digunakan oleh 5 desa di Kabupaten Bantul. Gitu. Sampai dengan 2 hari kemarin, hari Senin kemarin, ini omset penjualan sudah menyentuh angka 1 miliar. Itu kurang lebih dari mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus 4 bulan operasi itu berhasil mengkapitalisasi penjualan sekitar 1 miliaran, berasal dari lebih dari 4.000-an transaksi, berhasil menjualkan sekitar 3.000-an produk yang berasal dari 150-an mitra, yaitu mitra UMKM berupa warung, toko, ataupun petani-peternak yang ada di 5 desa, di 5 kecamatan. Ini inisiasi bagaimana kemudian sebenarnya pemahaman kita atas desa melalui sistem informasi data, sistem data, pengolahan data itu menjadikan desa kemudian mampu membangun kemandirian. Jadi kira-kira sih jadi ini sebenarnya didorong oleh satu statement yang dikeluarkan oleh Foucault gitu, bahwa knowledge is power. Jadi pengetahuan itu adalah sumber kekuasaan. Jadi ini sebenarnya selaras dengan arah tatanan Indonesia baru ke depan yang baru saja dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa kemarin. Jadi secara umum tata kelola desa dalam tatanan Indonesia baru ke depan ini semacam ini, dari terselenggaranya politik pemerintahan desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif dan lain sebagainya. Nah, dari visi Indonesia baru ini yang berasal dari desa, itu ada 3 hal penting. Jadi ada beberapa kata kunci sebenarnya di sana. Jadi misalnya terkait dengan ketangguhan, adil, tangguh, dan mandiri dan sejahtera itu adalah situasi yang pengen diwujudkan. Terus kemudian untuk mewujudkan itu dibutuhkan setidaknya ada 3 prasyarat. Yang pertama adalah prasyarat politik, yaitu politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan tanggung jawab sebagai prasyarat pertama. Terus kemudian ada prasyarat kedua itu adalah redistribusi sumber daya yang setara. Ini mensyaratkan redistribusi sumber daya ekonomi strategis yang ada di desa, termasuk penguatan basis produksi dan pengembangan jaringan pasar desa. Dan prasyarat yang ketiga adalah kedaulatan atas data yang melahirkan pengetahuan. Jadi harapan dari tatanan Indonesia baru ke depan sebenarnya pengen mewujudkan 3 aspek ini. Jadi menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal, di mana warga masyarakat desa mempunyai kuasa untuk turut serta menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Termasuk juga menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal, di mana warga masyarakat desa mempunyai akses yang cukup untuk mengelola atau mengurus dan mengatur dan mengatur sumber daya ekonomi yang ada di desa. Nah, 2 hal tadi menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ini mensyaratkan pemberkuasaan. Jadi pemberkuasaan warga desa atas akses politik maupun akses ekonomi yang ada di desa. Nah, dalam rangka untuk pemberkuasaan itu, aktualisasi pengetahuan itu menjadi penting dan sumber pengetahuan adalah data dan informasi. Ini seperti halnya yang disampaikan oleh Foucault, jadi knowledge is power. Jadi kalau kita ingin berkuasa, jadi sumber kekuasaan itu adalah pengetahuan. Jadi sumber kekuasaan itu adalah pengetahuan. Siapa yang mempunyai pengetahuan yang cukup, memiliki data yang cukup, dialah yang kemudian berkuasa. Itu yang kemudian
dalam konsep bernegara sekarang muncul satu istilah baru namanya datakrasi. Jadi datakrasi itu data itu menggantikan demos, jadi menggantikan rakyat. Jadi datakrasi itu ya sepadan dengan demokrasi. Jadi itu mengindikasikan sekali lagi bahwa data itu adalah yang kemudian akan menentukan siapa yang berkuasa. Itu sangat tergantung dari seberapa kemampuan kita mengelola data maupun pengetahuan. Nah, ini kira-kira sumber pengetahuan, sumber kekuasaan adalah knowledge kata Foucault, tetapi sumber kepemimpinan itu adalah imajinasi. Jadi yang lebih penting dari kuasa, yang lebih penting dari pengetahuan, sebagaimana yang disampaikan oleh Einstein, adalah imajinasi. Jadi kalau teman-teman semua ingin berkuasa, kumpulkan semua pengetahuan, data, kuasai semua data dan pengetahuan. Tetapi kalau ingin menjadi pemimpin, tidak hanya cukup pengetahuan, tetapi teman-teman semua juga harus punya imajinasi. Karena imajinasi ternyata jauh lebih penting daripada pengetahuan itu sendiri. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.